Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041 dari TRO 24. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum untuk I2C. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan I2C itu apa. Nah, ini I2C itu komunikasi antar perangkat. Jadi ringkasannya di sini tuh kayak ngebahas ringkasannya tentang konsep, sinyal, struktur frame, dan praktik terbaik untuk menghubungkan banyak IC menggunakan bus serial 2 kabel. Lanjut sini. Nah, itu apa sih I2C? Nah, I2C atau Integrated Circuit atau I2C adalah protokol komunikasi serial sinkron dua kabel. Itu ada SDA dan SCL. Nah, dikembangkan oleh Philips, sekarang itu namanya NXP pada tahun 1980-an untuk komunikasi jarak pendek pada satu papan. Nah, I2C juga itu dirancang untuk sederhanaan, kayak banyak perangkat tapi kayak dapat dibagi dua jalur fisik lah. Nah, sini karakteristik utama dari I2C itu sendiri. Pertama pasti ada jalur SDA dan SCL. SDA itu sebagai jalur data, SCL sebagai jalur clocknya. Lalu keduanya open drain dengan restore pull up. Lalu di sini ada multi master atau multi slave ya. Beberapa master dan banyak slave dapat berada pada bus yang sama atau arbitrasi mengatasi konflik. Yang kedua di sini, yang ketiga di sini ada kecepatan. Biasanya itu ada di 100 kHz standarnya sampai 400 kHz dan high speednya itu 1 sampai 3,4 MHz. Lalu di sini menggunakan resistor pull up. Nah, ini wajib untuk memastikan high levelnya dengan untuk memastikan level high dengan nilai umum 2,2 sampai 10 ohm tergantung VCC dan bus bus kapasitasnya. Lalu di sini untuk peran perangkat dalam bus ya. Masternya di sini inisiasi sebagai master itu kayak sebagai inisiasi komunikasi, mengendalikan SCL, lalu mengirim alamat dan stop startnya. Kemudian di sini ada slave-nya, menunggu alamatnya, lalu merespon read atau write sesuai permintaan. Lalu di sini ada alamatnya, biasanya itu ada 7 bit umumnya, lalu ada 10 bit untuk rentang alamat yang lebih besar. Nah, ini ada catatannya bahwasanya menggunakan alamat unik untuk mencegah benturan data antara slave. Lalu di sini ada mekanisme sinyal start dan stop. Nah, untuk startnya, transisi SDA itu dari high ke low. Saat SCL-nya high, menandai awal transaksi. Kemudian saat stop, transisi SDA dari low ke high. Dan SCL high menutup sesi komunikasi. Kondisi ini harus dipatuhi agar semua perangkat sinkron dan menghindari gangguan bus. Lalu di sini untuk startnya, untuk frame ringkasan penunjukan alur dari transaksi I2C ini, yang dimana itu master itu akan memulai, kemudian akan mengirim alamat, ya di sini ada address, kemudian di sini ada penerimaan untuk mengacekkan, lalu di sini ada pertukaran data, lalu master itu akan menghentikan atau stop dari transaksi I2C ini. Itu alur singkatnya dari start, kemudian memberi alamat, kemudian memverifikasi, lalu mengirimkan data, dan si master itu bisa stop ataupun menghentikan dari pertukaran data ini, kayak gitu. Lalu di sini untuk detail read and write-nya, write atau bit RW-nya itu biasanya 0. Nah, master menulis byte ke slave setelah setiap byte atau penerima slave mengirim ACK. Kemudian ada read bit R per W sama dengan 1, berarti slave mengirim data byte ke master. Master mengirimkan ACK untuk menerima lebih banyak atau NACK untuk menghentikan pembacaan. Lalu di sini setiap transfer byte adalah 8 bit MSB first diikuti ACK atau NAK 1 byte, 1 bit. Nah, ada catatan juga di sini bahwasanya pada mode multimaster, jika terjadi collision atau tabrakan, perangkat melakukan arbitrasi pada SCL dan SDA untuk menentukan pemenangnya. Jadi kalau terjadi collision jika master 2, tetapi pada praktikum ini kita hanya menggunakan satu master saja.
Lalu di sini ada keunggulan protokol I2C itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensinya itu ada efisiensi kabel hanya 2 jalur untuk banyak perangkat yang selanjutnya itu akan mengurangi routing pada PCB. Nah, ini akan berpengaruh pada fleksibilitas yang kedua. Nah, fleksibilitas itu mendukung banyak master atau slave, cocok untuk berbagai peripheral, ada sensor, EEPROM, dan ADC. Kemudian di sini ada keunggulan yang lain itu ada standarisasi. Nah, kompatibilitasnya itu sangat luas antar vendor, memudahkan integrasi modul pihak ketiga. Karena semisal nanti kan kita akan menggunakan STM dan ISP, jadi itu lebih mudah. Karena kan mau di STM mau di ISP, tapi protokol I2C itu sama. Ada SDA dan SCL-nya. Lanjut, sini ada implementasi di lapangan. Nah, umumnya pada platform Embed itu ada Arduino, ada ESP, ada STM32, itu sama semua untuk protokolnya, ada SDA-SCL. Lalu dengan sesuai untuk peripheral, dengan berkecepatan dari rendah hingga menengah dan komunikasi dengan internal PCB. Nah, debuggingnya itu menggunakan logic analyzer untuk melihat SDA, SCL, ACK, dan alamat secara real time. Kemudian di sini perlu diperhatikan aja untuk impedansi boost dan total kapasitansi. Kalau misalnya terlalu banyak perangkat tanpa penyelesaian pull up dapat mengganggu sinyal, kayak tadi yang masalah perihal collision atau tabrakan. Oke, yang terakhir di sini kesimpulan dan langkah selanjutnya. Jadi kita di dalam praktikum nanti itu harus memastikan wiring SDA dan SCL yang benar dan alamatnya juga harus benar serta resistor pull up sesuai dengan spesifikasi perangkat. Lalu ada optimisasi sesuai dengan nilai pull up berdasarkan VCC dan total bus kapasitansi. Gunakan buffer atau repeater untuk bus panjang. Kemudian untuk terakhir itu ada kaji arbitrasi multimaster, alamat 10 bit dan mode high speed bila diperlukan. Dengan pemahaman dasar ini, kita siap merancang untuk mengintegrasikan perangkat I2C dengan stabil dan proyek embed yang kita akan perhatikan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas perihal codingan dan perihal untuk praktikumnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut di sini untuk percobaan yang pertama itu menggunakan STM ya sebagai yang jadi master. Ini yang codingan STM nih, sini STM itu di sini menggunakan LCD untuk alamatnya 3F, untuk SDA-nya itu pin 21, SCL pin 22. Sini untuk mengirim data ke STM32. Nah, untuk codingan STM32-nya sendiri itu ada di yang kanan. Sini sebagai slave-nya. Sini menggunakan alamatnya 035. Tadi di awal kita menggunakan 035. Lalu di sini akan menerima data ESP I2C master. ESP32 sebagai master. Jadi nanti akan mengirim ResTX ya. Jadi sebelum itu akan ada status terlebih dahulu jika sudah terbaca dengan benar. Kemudian di sini ada I2C. Kalau misalnya error akan tertulis I2C-nya itu error. Lalu di sini semisal ada hal yang masih janggal juga di LCD akan menampilkan bahwasanya kabelnya itu ada bermasalah atau apa gitu. Nanti akan menghasilkan tulisan cek kabel atau pull up-nya. Lalu untuk yang slave-nya itu untuk yang di STM-nya itu akan tertulis diterima dari ESP32 dan dikirim balik dalam bentuk 0x-nya ini. Nah, ini untuk yang codingan ESP sebagai master, STM-nya yang false. Dari data ini mereka akan bertukar satu sama lain, saling berhubungan lah, kayak gitu. Dan akan berkelanjutan hasilnya. Kan di sini dia 0x itu akan nambah-nambah lagi nanti, seperti itu. Lanjut untuk pembahasan video praktikumnya yang pertama. Oke, lanjut di sini untuk video yang pertama itu percobaan pertama itu STM ESP-nya itu menjadi yang
master, STM sebagai slave. Nah, sini sudah diupload, kemudian di sini ESP-nya sebagai master dan STM-nya sebagai slave. Jadi kita menggunakan FTDI. Nah, setelahnya itu akan terbaca di LCD. Nah, di sini di serial monitor ketika di start monitoring itu akan terbaca. Nah, sini sudah terbaca bahwasanya nah, STM figurin itu oke di situ. Nah, untuk TX-nya masih 0, RX-nya di 080. Seperti itu. Nanti ini akan bertambah terus-menerus untuk percobaan yang pertama. Kalau semisal STM figurinnya oke, berarti semua itu berjalan dengan baik. Ini start monitoring lagi di 080, 81, 82, 83, 84. Nah, ini menunjukkan bahwasanya I2C yang pertama itu sudah berhasil seperti itu. Nah, setelahnya itu akan bertambah dengan huruf-huruf E, F, 90 seperti itu. Oke, ini untuk percobaan yang pertama. Selanjutnya, untuk aku bakal menjelaskan codingan dan percobaan yang kedua. Oke, lanjut. Oke, lanjut untuk percobaan yang kedua. Di sini, untuk percobaan yang kedua itu dibalik. Jadi ESP-nya yang menjadi slave ya. Masternya itu ada di ESP. Jadi di sini di saat dia itu menjadikan STM sebagai slave itu akan data dari STM32 itu akan dikirimkan ke ISP. Jadi di sini dengan alamatnya yang sama, situ harus 3F ya. Di sini di atas 09, sini 09, untuk ini juga 09. Jadi di saat RX dari STM-nya itu akan terbaca di ISP-nya. Di sini ISP32 sebagai slave ya. Terus ada tulisan initializing, kemudian ESP32 itu sebagai slave. Sini sudah jelas. Kemudian ada listening dari ADR-nya. Kemudian akan tertulis diterima dari STM32, lalu akan dikirim balik. Nah, di sini STM32-nya itu akan tertulis oke ya. Jadi semisal sebuah data itu berjalan dengan baik. Jadi di STM32-nya juga itu akan RX dari, jadi kan ini kan bolak-balik dari RX dari STM ke ISP. Jadi ketika mengirimkan nanti akan dikirim back dalam bentuk RX dari ISP32 dalam jumlah sekian dengan statusnya oke. Semisal statusnya tidak oke, maka akan tertulis error dalam kode ini. Seperti itu. Selanjutnya aku bakal bahas video untuk yang setelahnya. Untuk percobaan yang kedua dari STM-nya yang master, ESP-nya sebagai slave. Lanjut. Oke, lanjut di sini untuk yang percobaan kedua, di sini kita menggunakan STM-nya itu sebagai yang master. Kalau misalnya tadi itu sebagai slave, di sini masih sama konsepnya, tetapi STM-nya itu sebagai yang masternya masih sama dan di sini terjadi pertukaran data di situ tetap menambah seperti tadi di A6, A7, 40. Di sini menambah satu persatu, menandakan bahwasanya ini sudah berhasil untuk yang I2C yang percobaan kedua dari STM ke ISP. Setelahnya, aku bakal lanjut. Oke, di sini untuk percobaan yang ketiga yang terakhir, di sini untuk percobaan SD card. Nah, di sini kita bakal membaca SD card dari awal. Di sini kita sudah dari pinnya dulu untuk 5, 18, 19, 23. Untuk library-nya kita pakai Arduino.h dan sini seperti ini. Untuk define-nya seperti ini. Kemudian untuk pembacaannya kita dari byte, kemudian kilobyte dan megabyte untuk size-nya karena akan menampilkan jumlah dari banyaknya yang tersimpan. Ya, di sini ada generate-nya kemudian
untuk melihat seberapa banyaknya. Sini mulai dari serial, berapa giganya, segala macam. Nanti akan terjumlah dalam bentuk gigabyte, megabyte, bahkan kilobyte. Jadi data yang keluar tuh lebih akurat. Tidak hanya dalam bentuk gigabyte saja. Lalu di sini aku bakal skip aja. Nah, di saat inisiasi micro SD itu akan tertulis di serial monitor. Kemudian ketika gagal, akan tertulis gagal membaca SD card dan cek wiring format SD atau pin CS-nya. Semisal SD card sudah berhasil terbaca, itu akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu pembacaannya itu sendiri yang di atas. Hasilnya itu akan jadi seperti ini ketika di start monitoring. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi terbaca untuk kartunya itu jumlahnya itu di 29,72 GB dan file sistemnya di 29,7. Nah, yang terpakai itu ada 3,3 GB dan sisa yang tersedia itu di 26,38 GB. Oke. Uh, untuk seperti ini untuk hasilnya untuk percobaan yang ketiga untuk I2C kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farhan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.